Apa tujuan akun ini? Akun ini bukan untuk sekadar kritik, tapi untuk menjadi referensi kepemimpinan yang ideal agar Indonesia bisa kembali ke cita-cita Founding Fathers, negara yang melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan adil untuk semua. 1. Cerita yang bikin kita gerah. Beberapa waktu lalu saya berdiri di sebuah warung kecil menunggu pesanan. Pemilik warung bercerita tentang listrik yang sering mati, biaya hidup yang melambung, dan bantuan pemerintah yang katanya ada, tapi nyatanya belum sampai ke dia. Di sekolah, anak-anak mendengarkan guru yang mengatakan bahwa suara siswa tidak penting, karena keputusan di atas akan tetap diambil tanpa konsultasi. Di layar TV dan media sosial, pejabat sering tampil dengan gimmick, makan gratis, proyek viral, pernyataan bombastis. Tapi rakyat tetap merasakan bahwa masalah utama, pemerataan pendidikan, akses pelayanan kesehatan, peluang kerja, keamanan, semuanya masih jauh dari harapan. Semua itu membuat satu pertanyaan terus muncul di kepala. Apakah kepemimpinan kita sudah melenceng dari cita-cita bangsa? 2. Cita-cita bangsa, dan kenapa kita harus kembali ke sana? Cita-cita besar bangsa ini tidak dibuat sembarangan. Dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila tertera amanat-amanat luhur, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saat ini, banyak yang merasa bahwa arah kita menyimpang. Retraksi kebijakan, kontradiksi janji dan praktek, ketimpangan yang makin melebar, suara rakyat sering diabaikan. Beberapa data dan fakta bisa menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mulai muak. Survei Indonesian Social Survey, Juli 2025 menemukan bahwa 78% responden menyatakan puas kinerja pemerintah. Detik News. Tetapi aspek ekonomi rumah tangga, pendapatan, biaya hidup tetap menjadi sumber ketidakpuasan utama. Antara News. Survei Litbang Kompas, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, kepuasan publik mencapai 80,9%. Kompas Nasional, namun, walaupun kepuasan tinggi di aspek non-ekonomi, keamanan, pelayanan dasar, persepsi keadilan, banyak warga menyebut bahwa perubahan nyata belum dirasakan di lapangan. Khususnya soal akses pendidikan berkualitas, biaya kesehatan, kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil. Data dari berbagai laporan media dan survei lokal. Ada kasus korupsi dan pengadaan publik yang menjadi sorotan. Misalnya kasus pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun, yang menimbulkan kontroversi karena spesifikasi, kebutuhan dan distribusinya dianggap tidak optimal. Wikipedia. 4. Tujuan akun ini, referensi kepemimpinan yang ideal. Karena semua itu, akun ini hadir dengan beberapa tujuan yang jelas, memberikan referensi kepemimpinan ideal, agar Indonesia bisa kembali ke visi Founding Fathers, kepemimpinan yang melindungi seluruh warga, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan menjalankan keadilan sosial. Kepemimpinan bukan hanya soal nama, jabatan, atau popularitas, tapi tanggung jawab moral dan kebijakan nyata. Mengedukasi publik bahwa pemimpin ideal itu bukan mitos. Banyak yang menganggap pemimpin ideal itu hanya retorika atau gimmick. Tapi pemimpin yang ideal bisa diwujudkan jika ada tekanan publik yang kritis, transparansi, penggunaan data dan logik dalam kebijakan. Menjadi ruang inspirasi dan referensi bagi pejabat, baik lokal maupun pusat, bagi calon pemimpin, bagi masyarakat biasa yang peduli, supaya ada gambaran praktis. Ini kebijakan yang baik, ini yang kurang, ini bisa diperbaiki, mendorong partisipasi dan kesadaran kritis, supaya makin banyak yang bersuara, bukan pasif, agar rakyat tidak hanya menunggu, tapi ikut serta ikut dialog, ikut memantau, ikut menuntut pertanggungjawaban. Kenapa jangan berpuas dengan gimmick? Kebanyakan pejabat sekarang memakai gimmick yang ringan, potongan harga, bantuan sekali, liputan media besar, peresmian proyek besar yang lalu terlupakan di daerah. Multimedia sangat bagus, tapi ketika rakyat masih kerepotan dengan pelayanan dasar, air bersih, listrik, kesehatan, gimmick jadi terasa menyakitkan, memberikan harapan tapi tidak nyata. Arah ke depan, harapan dan tantangan. Harapan besar bahwa penggunaan pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan alam dan pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat ditegakkan. Pemerintah dan pejabat semakin terbuka dalam penggunaan data publik dan transparansi kebijakan. Masyarakat semakin sadar akan haknya, makin kritis, dan tidak mudah tertipu janji manis. Kepemimpinan lokal di desa kota jadi tempat perubahan kecil tapi nyata, pelayanan publik yang membaik, infrastruktur terbiadas penting and the script ke rakyat. Akun jika saya jadi presiden, hadir bukan karena ingin jadi figur presiden secara langsung,
tapi sebagai panggilan. Mari kita bangun referensi kepemimpinan yang ideal bersama. Kalau kita semua mulai aktif berbicara, menuntut, memberikan saran berdasarkan data dan fakta, bukan hanya kritik yang emosional, maka perubahan kecil bisa jadi gelombang besar. Karena sejatinya, satu suara kecil hari ini bisa memicu perubahan besar esok. Pagkapangending bayin so papagrilas in the gritas. Pontifonizandis is a playlan.